Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan fasilitas yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam marilah kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak sekalian, kita akan melanjutkan tadabbur kita di surat An-Naba ya. Surat pertama di juz Amma. Alhamdulillah kita kemarin telah membahas ataupun mentadabburi, mengambil hikmah dari ayat 31 kemarin ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu akan mendapatkan faza ya, kesuksesan, kemenangan. Kemarin telah disampaikan muttaqin itu adalah orang-orang yang melaksanakan ketakwaan. Takwa itu apa? Ya kemarin kita telah mengutip ya beberapa definisi atau ta'rif dari takwa berdasarkan para sahabat ya dan tabi'in para sahabat dari Ibnu Mas'ud, kemudian dari Ali bin Abi Thalib, kemudian dari Umar bin Khattab. Dalam hal ini adalah ketika berkomunikasi, berdiskusi dengan Ubay bin Ka'ab ya. Nah, kalau kita simpulkan dari apa yang disampaikan oleh para sahabat adalah bahwa takwa itu adalah ketakwaan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, takut, kemudian hudu ya, rendah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diikuti dengan perbuatan. Jadi nilai-nilai kehusuan, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu kemudian diaplikasikan dalam perbuatan. Ya, kalau makanya definisi takwa yang sering kita dengar itu adalah imtisali awamirillahi wa ijtinabi nawahihi. Gitu kan. Itu dengan senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah, kemudian menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Li al-khawfu minal jalil wal amalu bitanzil gitu kan. Kalau divisi lain. Jadi takwa itu adalah takut kepada Allah SWT, kemudian mengamalkan terhadap apa yang telah Allah turunkan. Ya, kemudian wal qana'ah bil qalil, menerima dengan yang sedikit yang Allah berikan, wal istidad liyaumil jalil, dan mempersiapkan diri atas hari transisi atau kematian. Gitu. Ini takwa ya yang telah diberikan oleh para salafus saleh ya. Umar bin Abdul Aziz ya lebih kepada bagaimana takwa itu adalah bahwa takwa itu tidak hanya sekedar kita bisa saum ya pada siang hari, kemudian qiyamul lail ya, salat pada malam hari, tetapi takwa itu adalah di mana dia bisa melaksanakan ya apa yang telah Allah perintahkan, kemudian menjauhi apa yang telah Allah haramkan. Jadi kalau kita simpulkan bahwa takwa itu ya ada di setiap ketika hidup kita, ada di jalan Allah SWT, ketika kita hidup kita menjauhi apa yang telah Allah larangi. Kita menjauhi dosa, kita berhati-hati dalam hidup ya, dan hanya berharap pada Allah SWT. Itu takwa. Jadi mana takwa itu bukan hanya sekedar orang hanya rajin ke masjid.
bukan hanya sekedar orang rajin saum, tapi takwa itu di mana nilai keimanan ada dalam kehidupan sehari-hari, ketika berinteraksi dengan manusia, ketika bertransaksi, ketika dia berkonsumsi, ya, makan, maka dia akan memilih, akan hati-hati terhadap hal-hal yang telah Allah haramkan, itu kan. Apalagi sekarang ya, transaksi-transaksi eh, transaksi-transaksi yang telah Allah haramkan itu dapat dengan mudah. Bahkan kita disodorin hal-hal yang telah Allah haramkan dengan mudah kita akses. Di HP kita eh, itu notifikasi-notifikasi judul termasuk juga muncul di HP kita gitu kan, itu eh, yang kalau kita tidak hati-hati maka akan terjebak gitu kan. Itu ketika kita butuh lalu ada tawaran gitu kan, ya sudah kita ambil, ternyata itulah jebakan. Nah, kalau kita hati-hati ketika kita menghindari daripada itu, maka itu adalah bagian pada ketakwaan kita. Ketika ada orang yang ketika Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menjauhi zina, ya, maka ketika kita menghindari penglihatan, ya, memalingkan penglihatan kita dari apa yang Allah haramkan, melihat aurat dan sebagainya, maka itu adalah takwa kita. Gitu. Jadi itu takwa. Jadi takwa itu ada di dalam keseharian kita, ada di dalam perbuatan kita. Gitu. Dan ini sebenarnya yang sekarang jarang gitu kan. Yang sekarang mungkin kita dituntut untuk ekstra dari masing-masing kita untuk dituntut bermujahadah, ya, mengoptimalisasikan diri kita untuk senantiasa imtisalu awamirillah wa sinabu nawahihi, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun dalam hal konteks umpama dalam muamalat, kita tuh kaidahnya adalah kita menjauhi yang dilarang gitu kan. Kita menghindari yang dilarang. Gitu. Jadi kita harus hati-hati karena jebakan-jebakan tadi itu ada di depan kita, kadang-kadang menghinggapi kita dalam waktu detik demi detik kita. Jadi lihat takwa ketika kita hati-hati. Sebagaimana disampaikan oleh Ubay bin Ka'ab ketika ditanya oleh Umar bin Khattab, apa takwa itu? Ubay mengatakan, kalau kamu menjalani ataupun masuk ke dalam satu jalan di mana jalan itu banyak durinya, itu adalah lalu bagaimana yang kau akan lakukan? Itu kata Umar, saya akan berhati-hati supaya tidak menginjak duri. Maka kata Ubay bin Ka'ab, itulah takwa. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa innalil muttaqina mafaza, bahwa bagi orang bertakwa itu akan mendapatkan kesuksesan. Hadaika wa anaba, di mana di dalam surga itu terdapat hadaik, ya, kebun-kebun dan buah-buahan, ya. Jadi hadaika ya di basatin, kebun-kebun, wa anab, ya, serta buah-buahan, anggur, ya. Wa kawaiba atroba. Nah, ini yang kalau siapkan juga bagi orang takwa itu adalah bidadari-bidadari, ya. Jadi kawaib itu adalah, kalau kita membaca keterangan yang lain ya di kitab tafsir, itu kawaib itu adalah gadis-gadis muda, gitu. Gadis-gadis muda yang dijelaskan, jadi supaya bukan berarti vulgar ya, tapi ini untuk memberikan semangat. Jadi kawaib itu adalah gadis-gadis yang kawaib, jadi baru akil balik gitu ya, menjelang remaja, dan jadi atroban, kemudian mereka tuh umurnya itu sebaya, jadi bukan 1-2 tapi banyak gitu, kawaib, jadi jamaah bentuknya, jadi bidadari yang
umumnya sebaya, tinggal pilih. Ini apa namanya yang disiapkan oleh SWT pada orang yang takwa itu seperti ini. Jadi kebun yang di dalamnya ada buah-buahan, ya, anggur dan sebagainya, buah-buahan yang segar, gitu. Kemudian ada bidadari-bidadari yang sebaya. Ya. Jadi ini siapkan. Bahkan kalau saya tempat dengar cerita dulu ketika perang Afghanistan ya, perang Afghanistan itu kan salah satu yang diberikan semangat untuk berjuang itu diterangkan ayat-ayat tentang surga. Kalau bagi yang syahid itu surga ya, jadi mereka itu masuk surga tanpa hisab. Nah diterangkan tentang surga, itu dijelaskan kalau kita baca hadis-hadisnya keterangan tentang surga itu, apalagi ketika ngomong bidadari itu waduh sangat luar biasa ya. Jadi semangat jadi si para mujahid itu sampai ada katanya gitu kan, besoknya itu ada yang mandi junub karena mimpi ke bawah mimpi gitu. Jadi kawaib, jadi bidadari dari surga. Dan juga jadi semangat buat kita juga gitu kan. Ketika kita dihadapkan ke nonton gitu Pak ya. Ya kita coba hindarkan, kita mungkin pikirnya daripada nonton ayunan nunggulisnya teh hanya sekedar itu gitu kan. Kita bayangkan bagaimana bidadari surga gitu. Kita ke sana. Kita pilih yang mana gitu. Pilih yang ini atau yang nanti. Jadi kalau ya selain kita, kalau yang sekarang kan berarti kan dosa. Ya, kalau kita melihat ataupun kita terjebak dengan godaan-godaan perempuan ya saat ini dosa. Yang ini kita hindarkan, kening kita daripada kita masuk ke dalam api neraka gara-gara kita zina ataupun melakukan hal-hal yang diharamkan dari perempuan gitu kan. Kita ini kawaib atroba ini menjadi satu rangsangan. Kita nanti akan disiapkan surga, apa bidadari di surga. Gitu kan. Pilih yang mana itu aja. Ini meningkel lah, gitu, kayak bebas, gitu. Mau diapain gitu kan. Jadi ini kawaib atroba. Waka sang dihako, kemudian gelas-gelas yang penuh. Jadi gelas-gelas yang penuh dengan minuman yang menyegarkan. Di situ. Ka'san dihako. Ya. Iya, pokoknya mah hal-hal yang menyegarkan. Campuran jahe gitu, campuran apa. Jadi makanan juga yang mengenakan dan tidak membahayakan. Kalau yang makan marjan, diabetes, gula darah naik, atau apa? Jadi apa? Nah ini sampai ada satu riwayat ya bahwa apa yang kita dianggap nikmat di dunia ya, kalau ada orang yang kaya, Allah berikan kekayaan, kemudian Allah berikan kenikmatan, semua fasilitas dunia dalam hidupnya itu diberikan. Pokoknya apa yang dia mau dia bisa lakukan. Udah nanti di akhirat dia masukkan ke surga karena orang soleh. Kemudian ditanya oleh Allah SWT, apakah kamu ingat kenikmatan yang kamu rasakan ketika di dunia? Orang itu enggak, lupa. Jadi kenikmatan senikmat apapun kehidupan seorang di dunia ya, itu ketika Allah dimasukkan sesaat di dalam surga, itu terlupakan semua apa yang kenikmatan di dunia. Kan. Jadi kalau ada seorang hamba atau seorang hamba yang dia kaya, kemudian Allah berikan kekayaan padanya, kemudian dia melakukan segala perbuatan yang situ kenikmatan dunia gitu ya,
Nah, ketika masuk surga hanya sesaat itu terlupakan apa yang di dunia itu. Kemudian ada orang sengsara, kemudian dia mendapatkan kegetiran hidup gitu kan. Wah, sengsara, dihina, di semua segala macam. Nah, Allah dimasukkan ke neraka hanya sesaat. Itu lupa semua ataupun kegetiran, kengerian hidup itu tidak 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 teringat, lupa sama sekali. Itu dalam satu riwayat lupa lagi tuh. Hadisnya sahih. Itu bagaimana Allah SWT menciptakan surga dan neraka itu dalam hal ini ketika Allah berikan surga buat orang yang takwa, jadi kenikmatan itu benar-benar nikmat sama sekali. Nikmat yang memang tidak terhingga, tidak bisa terbayangkan gitu. Jadi tadi di satu riwayat itu kenikmatan hidup di dunia yang apapun gitu sekarang dimasukkan sesaat ke surga. Sesaat ya, saat itu berarti bisa 1 menit, 1 seketik gitu ya, selam gitu, itu hilang. Jadi ketika ditanya, kamu ingat nggak? Hilang, nggak ingat. Jadi seperti itu. Jadi gambaran kenikmatan surga. Jadi ka'san dihaqo diantara adalah minuman yang gelas-gelas yang dipenuhi oleh minuman ya. Jadi minuman dengan yang menyegarkan, minuman yang sehat, yang minuman yang tidak menyebabkan kita kena madorot dari minuman itu gitu kan. Ka'san dihaqo, kemudian la yasmauna fiha lagwan wala kidzaba. Jadi mereka tidak mendengar ya. Jadi la yasmauna fiha lagwan wala kidzaba. Mereka tidak mendengar di surga itu perkataan-perkataan yang lagu, jadi perkataan-perkataan yang tidak berguna, ya. Wala kidzaban, dan perkataan dusta. Jadi di satu keterangan bahwa al-lagu itu ialah huwa ma la khaira fih, ya, wala faidatan minal kalam. Jadi dia adalah sesuatu yang mana perkataan yang tidak ada kebaikan dan tidak ada faidah. Di surga itu mereka tidak mendengar perkataan-perkataan yang sia-sia, ya, tidak yang berbeda, gak guna lah gitu, yang batil, yang dusta, apalagi gitu kan. Lala gua fiha wala kidzaban. Jadi kidzaban itu adalah bentuk jama ataupun bentuk perkataan yang merangkum segala perbuatan dusta ya. Baik itu didustai atau mendustakan orang, atau baik itu yang biasa bentuk-bentuk perkataan dusta, itu tidak akan ada didapatkan nanti di surga. La yasmauna fiha lagwan wala kidzaba. Jadi menunjukkan bagaimana damainya hidup di surga. Nah, di ayat lain mengatakan bahwa di surga itu hidupnya damai. Jadi mau ada kata-kata yang menyakitkan gitu kan. Mau ada kata-kata provokasi, kata-kata yang yang dusta gitu kan, penuh dengan kebohongan. Yang sekarang kita dapatkan di dunia itu kan banyak kebohongannya. Orang yang demi dunianya gitu kan, dia membuat kata-kata seolah-olah benar. Nah, di surga itu tidak. Jadi la yasmauna fiha lagwan wala kidzaba. Di mana perkataan-perkataan yang tidak berguna dan dusta ini menyakitkan ya. Kalau kita sekarang kita kan nggak enak ya ketika dengar kata-kata dusta gitu. Apalagi kita dibohongin, itu paling enak. Itu paling kadang nggak sabar gitu kan ketika dibohongan gitu. Dari waktu SD pernah berantem gara-gara itu. Jadi padahal masih saudara, udah saya dijejak. Karena paling menyakitkan ketika dibohongin gitu. Itu dibohongin. Jadi la yasmauna fiha, di sana itu kita tidak akan mendengar perkataan dusta. Jadi jaza mir rabbika ata'an hisaba, sebagai balasan ya. Jaza itu adalah balasan ya
atas segala sesuatu, atas segala. Kalau kita melakukan benar ya akan melakukan bahas benar. Jaza min rabbika, sebagai balasan dari Tuhanmu. Ya. Jadi dari perbuatan takwa itu Allah akan balas dengan surga. Jaza min rabbika atau an hisaba. Ya. Atau an hisaba itu adalah jazahumullahu bihi wa atahumuhu bifadlih. Ya. Jadi pemberian Allah SWT dengan keutamaan-keutamaan yang Allah berikan padanya, ya, kebaikan Allah Subhanahu dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, bagi orang-orang yang berbuat takwa. Jadi dan mereka merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepada yang Allah berikan di surga nanti, gitu kan. Itu akan merasa cukup, gitu. Tidak wah, protes gitu kan. Cukup kan saya infaknya 1 miliar gitu. Nah, begitu. Jadi pemberian Allah Subhanahu wa taala jaza wifaqah. Jadi pemberian yang mencukupkan gitu kan. Sesuai dengan apa yang Allah berikan, apa yang hamba berikan. Bahkan di keterangan ini bahwa pemberian yang Allah berikan nanti itu berlipat ganda, melebihi apa yang diberikan. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala memberikan satu balasan-balasan yang sangat luar biasa. Tentunya ini menjadi semangat buat kita, ya. Semangat buat kita untuk senantiasa taat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di dalam satu di keterangan lain, ya, di dalam satu atau di dalam satu tafsir As-Sa'di mengatakan bahwa dengan mengutip, ya, salah satu ayat di surat surat apa nih? Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar yuhallawna fiha min asawira min dahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir, ya. Jadi sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman serta orang-orang yang beramal soleh ke dalam surga yang di bawahnya itu ada air, sungai-sungai yang mengalir. Kemudian mereka diberikan pakaian. Yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a. Kemudian diberikan pakaian dan perhiasan, ya, yang terdiri pada zahab, ya, emas dan lu'lu, berlian, ya. Walibasuhum fiha harir, serta pakaian mereka terbuat dari sutra. Wahudu ila thayyibi minal qaul wahudu ila siratil hamid. Allah membimbing mereka kepada ila thayyib, dengan perkataan yang baik, ya, ila thayyibi minal qaul. Jadi perkataan di dalam ahli surga itu perkataan yang baik, wahudu ila siratil hamid. Dan Allah membimbing mereka ke jalan yang al-hamid, ya. Nah, hamid itu yang terpuji, ya. As-Sa'di menafsirkan yang disebut dengan hudu ila siratil hamid itu adalah dengan mengutip, ya, perkataan ahli surga. Nanti itu ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalam surga itu, orang ahli surga itu mengatakan alhamdulillah illadzi hadana lihada. Yang tadi yang suka dipakai untuk pembukaan, ya. Alhamdulillahilladzi hadani lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ya. Segala puji bagi Allah yang telah hadana lihada, yang telah memberikan petunjuk lihada untuk ini. Jadi Allah SWT telah memberikan petunjuk, ya. Kalau tadi definisi dari Ibnu Mas'ud, ya. Jadi wal amalu bitanzil, mengamalkan yang telah diturunkan dalam baik itu Al-Quran dan hadis, ya. Itu kan tanzil, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin, kan gitu di dalam. Jadi petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Nah, ini. Dan nanti ketika orang-orang yang bertakwa ini menjadikan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk,
mereka akan mengucapkan alhamdulillah illadzi hadana lihada. Jadi segala puji bagi Allah yang telah menurunkan petunjuk untuk mendapatkan surga ini. Lihat dengan Al-Quran, dengan hadis, kalau nanti orang beriman itu akan mendapatkan surga. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan tidaklah kami akan mendapatkan petunjuk ini laula an hadanallah, kecuali memang Allah telah berikan petunjuk bagi kita. Gitu. Ini yang akan diucapkan nanti oleh surga, penduduk surga. Jadi memuji kepada Allah SWT yang telah menurunkan petunjuknya, ya, di mana mereka berpegang teguh ketika hidupnya dengan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka mendapatkan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Itu. Jadi itu. Nah, ini kondisi-kondisi orang-orang yang bertakwa, gitu kan. Ketika mendapatkan kenikmatan surga, mereka memuji kepada Allah SWT, ya. Karena mereka ini. Kalau kita lihat di dalam surat An-Najm, ya, itu digambarkan bagaimana orang-orang yang beriman itu akan berbahagia. Bahkan ketika orang beriman itu kan kita suka ini ya, punya harapan, ya, di mana kita ini di dalam menjalani hidup ini, ketika pengennya itu kan kita dengan yang tercinta, dengan keluarga kita itu bareng-bareng gitu. Sampai kalau di dalam pernikahan itu sampai surga. Ya, til jannah. Jadi ungkapannya sebenarnya sudah di dalam surat An-Najm, ya. Jadi kita walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Jadi orang yang beriman, kemudian keimanan mereka diikuti oleh dzurriyyah, ya, turunan mereka atau keluarga mereka, Allah akan pertemukan ya mereka itu di surga, ya, nanti tanpa mengurangi mengurangi amal kebaikan yang dia berikan ke keluarganya ataupun ke turunannya tersebut. Itu. Jadi orang-orang yang beriman nanti akan mendapatkan kebahagiaan, akan mendapatkan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam surat Al-A'raf ayat 43 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa naza'na fi sudurihim min ghillin tajri min tahtil anhar. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hada." Ini tadi. "Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah." Ya. "Laqad ja'at rusul rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun." Jadi mereka mengatakan alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq. Sungguh telah datang pada kami rasul utusan Tuhan kami dengan membawa kebenaran. Wa nudu antil kumul jannah. Lalu para malaikat menyeru kepada surga yang Allah wariskan kepada mereka karena apa yang telah mereka lakukan. Jadi subhanallah, ya, kalau kita ini la yasmauna fiha lagwan wala kidzaba jazaa'a min rabbika ata'an hisaba. Jadi sebagai pembalasan dari Allah SWT kepada orang beriman, ata'an hisaba, ya. Jadi pemberian yang cukup, ya, dari Tuhannya. Rabbis samawati wal ar wa ma bainahuma rahmani. Jadi Tuhan yang memelihara langit dan bumi. Rabbis samawati wal ar wa ma bainahuma, dan di antara keduanya, ya. Wa ma baina ar-rahman, ya, yang Maha Pengasih,
la yamlikuna minhu khitaba, yang mana mereka tidak mampu untuk berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hari itu la yamlikuna minhu khitaba, bahwa orang-orang saat itu tidak bisa berbicara. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala shawaba. Di mana pada hari ruh dan malaikat itu berkumpul, ya, bersab-sab, ya. Pada hari itu ketika roh dan para malaikat berdiri bersab-sab, la yatakallamuna, mereka tidak berbicara, ya, illa man adina lahur rahman, kecuali yang diizinkan oleh Allah SWT, wa qala shawaba, dan mereka berkata benar. Ini menggambarkan tentang nanti hari yaumil hisab, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa. Ya. Nah, di sini para mufasir berbeda pendapat siapa ar-ruh ini. Jadi nanti itu akan dibariskan, akan berdiri ar-ruh. Nah, siapa ar-ruh ini? Nah, menurut sebagian, Ibnu Abbas mengatakan bahwa ruh ini adalah annahum arwahu bani Adam. Ya. Jadi Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya arti ruh di sini adalah arwahu bani Adam. Ya, ruh-ruh bani Adam. Kemudian yang mengatakan bahwa mereka itu adalah banu Adam. Mereka itu adalah bani Adam. Jadi bukan hanya ruhnya, tapi bani Adam. Kemudian Qatadah berkata demikian. Kemudian mengatakan juga bahwa ruh di sini adalah ruh ciptaan Allah, ya. Mereka bukan malaikat dan bukan juga manusia, tetapi ini adalah ruh-ruh ciptaan Allah dalam bentuk Banu Adam, dalam bentuk manusia, gitu kan. Tetapi mereka bukan manusia, bukan juga malaikat. Jadi mungkin makhluk-makhluk yang lain, ya. Jadi yauma yaqumur ruh di sini ketika berdiri ruh-ruh makhluk-makhluk selain malaikat dan manusia, tetapi dalam bentuk manusia. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa ruh ini adalah Jibril. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa ruh ini adalah Al-Quran. Jadi kemudian ada juga mengatakan bahwa ini adalah ruh, yang dimaksud ruh ini adalah malaikat-malaikat, ya. Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga menafsirkan bahwa ruh di sini adalah malaikat yang agung, ya. Jadi di antara ataupun salah satu malaikat yang paling agung, ya, yang Allah ciptakan, yang paling besar, gitu. Ini ada beberapa pendapat. Tetapi di sini Allah Subhanahu mengatakan yauma yaqumur ruhu wal malaikatu. Nah, ini ada dua. Jadi yauma yaqumur ruhu wal malaika. Nah, malaikat ini ada yang mengatakan bahwa ini adalah maksud adalah Jibril. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa. Ketika ruh-ruh itu didirikan dan malaikat dalam saf-saf, dalam bentuk saf-saf, la yatakallamuna, mereka tidak berkata, illa man adina lahu rahman, kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di saat itu tidak ada yang bisa bicara kecuali Allah yang Allah izinkan. La yatakallamuna, ya. Mereka tidak berkata waqala shawaba, ya, kecuali berkata yang shawab, yang benar. Jadi nanti ini para ruh-ruh ini dan malaikat, ya, mereka hanya mengatakan sesuatu yang shawab, yang benar. Jadi ketika kalau kita diadili atau di hari-hari itu adalah bagaimana perkataan yang keluar itu adalah perkataan yang benar. Jadi tidak ada ungkapan-ungkapan, tidak ada alasan-alasan yang menutupi kekurangan, yang menutupi kesalahan, ya, tidak. Tapi menyatakan yang benar, artinya sesuai dengan kenyataan, ya, gitu. Kalau di keterangan lain tuh, ya, sesuatu yang memang ketika melakukan sesuatu, maka yang dikeluarkan, yang dikatakan itu. Jadi kalau sekarang makan di pengadilan-pengadilan, gitu kan, yang dilakukan apa, kemudian yang diungkapkan lain lagi, baik itu apologik ataupun memanipulasi kata, gitu kan. Gitu. Itu sih saya mah, gitu kan,
hanya sekedar ini kita. Nanti di akhirat pun nggak ada. Jadi apa yang dikatakan itu adalah sesuatu yang memang benar gitu. Jadi yang seadanya gitu kan. La yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala shawaba. Yang sudah pasti. Jadi kondisi itu, hari-hari itu adalah sesuatu yang sudah pasti. Jadi bukan sesuatu yang itu mah dongeng, mungkin tak itu gitu. Enggak, pasti. Dalikal yaumul haq. Jadi hari itu adalah sesuatu yang sudah pasti akan terjadi. Ya. Jadi pasti akan terjadi bahwa nanti akan dilakukan hisab, akan dilakukan di mana di situ disaksikan oleh para malaikat, para rasul gitu kan. Dan semua akan disaksikan setiap amal kita, setiap perbuatan kita ya, di dunia ini akan disaksikan oleh seluruh tadi ya. Jadi di yauma yaqum ruh wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina rahman wa qala shawaba. Jadi mereka tidak mengatakan kecuali apa yang Allah izinkan, dan ketika mengucapkan maka perkataannya itu adalah perkataan yang benar. Jadi dalikal yaumul haq, dan itu adalah suatu hari yang sudah pasti. Jadi kalau tahun 90-an ada nasyid. Jadi berhentilah dan berhati-hatilah kepada hari yang sudah pasti. Karena itu adalah terminal ataupun ujung dari kehidupan itu, kita akan menghadapi hari yang sudah pasti. Itu tadi. Dzalikal yaumul haq, itu adalah hari yang sudah pasti. Bahwa semua manusia akan dihisab, semua manusia akan berhadapan dengan Allah SWT. Semua manusia akan disaksikan oleh tadi ruh-ruh dan malaikat, ruh para nabi, ruh para semua manusia yang menyaksikan semua, dan kita mengatakan sesuatu yang benar. Aqala shawab, tidak bohong dan tidak, ya udah gitu. Jadi ketika ada seorang mencuri, maka yang di situ adalah mencuri. Ketika seorang berbuat maksiat, maka di situ akan menyatakan, nggak ada alasan-alasan, nggak bisa suap, nggak bisa ditutup-tutupi. Jadi itu adalah pasti. Nah ini hal-hal ini Allah Subhanahu wa turunkan ya di surat An-Naba ini, dan kalau kita lihat bahwa ini juga disampaikan kepada, kalau kita lihat sejarah turunnya itu kan di Mekah ini turun, termasuk Makkiyah, ini disampaikan ke orang-orang Mekah ya. Yang mana di awal surat ini Allah Subhanahu mengatakan amma yatasaaluna anin nabail azim ya. Jadi mereka tentang apa yang mereka perselisihkan tentang berita kiamat, tentang berita hari akhir gitu kan. Yang mana mereka itu kan sebenarnya tidak punya keyakinan, tidak mengetahui bahwa setelah mati itu ada kehidupan. Setelah mati itu nanti akan ada yaumul ba'ats, hari dibangkitkan, yang mana di dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa mereka itu, yang mereka tahu itu mereka setelah jadi tulang belulang yang sudah gitu. Tidak ada hari kebangkitan. Ini dia Allah SWT menggambarkan pada ini. Dan mereka orang-orang kafir Quraisy ya menolak tentang informasi ini yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Jadi ayat-ayat ini Rasulullah bacakan, Rasulullah sampaikan ke orang-orang Quraisy, termasuk orang beriman ya di dalam yang beriman saat itu. Makanya kita dapatkan orang-orang yang beriman saat itu luar biasa tanggapannya. Ya. Jadi mereka ketika masuk Islam mendapatkan wahyu dari ilmu dari Rasulullah SAW, lalu mereka mendapatkan Al-Quran ini, ya termasuk ini gitu. Maka yang daya serap, daya tampung, dan daya respon sahabat itu luar biasa. Mereka itu tidak takut dengan siksaan, tidak takut meninggalkan kenikmatan hidup, ya. Bahkan ada yang langsung kayak siapa? Mus'ab bin Umair. Ya. Mus'ab bin Umair itu kan seseorang yang kaya. Jadi masuk Islamnya itu masih di usia muda,
dan dia orang kaya, anak orang kaya di keluarga kaya gitu. Jadi kalau dia itu paling apa ya? Jadi pakai baju yang paling modis, wangian yang sangat wangi gitu. Jadi orang tuh udah tahu kalau berapa meter itu udah kecium, wah ini Mus'ab sebenarnya. Ketika masuk Islam, dia bentrok dengan ibunya, yang keluarganya yang kaya itu. Bahkan di keluarganya kan ibunya itu, sudah kamu bukan keluarga lagi. Diusir dari keluarganya. Dan Rasulullah SAW mendapatkan Mus'ab bin Umair itu sangat daya tangkapnya bagus sehingga diutus ya ketika di akhir-akhir ketika bai'ah bai'ah Aqabah pertama, ketika ada orang-orang Yasrib ya orang Madinah datang ke Nabi kemudian masuk Islam, Nabi dawahi kemudian masuk Islam. Nah, Rasulullah SAW mengutus Mus'ab bin Umair ke Madinah untuk berdakwah. Dan Mus'ab bin Umair ketika dakwah di Madinah, yaitu mendakwahkan Islam dengan sangat baik sekali. Ya. Sangat baik sekali, dengan kecerdasannya dia mampu menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa-bahasa sehari-hari. Sehingga kita dapatkan dalam riwayat itu, Mus'ab bin Umair ketika ngajak orang itu tidak dengan ayat langsung, tapi dengan logika-logika, bahasa-bahasa yang akhirnya orang tertarik. Itu. Karena di Madinah itu kan petani sebagian, kemudian orang-orang Yahudinya itu ada di pasar, dan dia mampu untuk mengimbangi culture, budaya perorangan di sana gitu. Dan ketika wafatnya, ketika perang Badar kalau nggak salah itu, Mus'ab bin Umair kondisinya karena tadi ya, udah diusir oleh keluarganya, udah dianggap keluarga, otomatis hak-hak hartanya juga tidak diberikan gitu kan. Sampai ketika di Madinah itu artinya perintah Nabi untuk ke Madinah itu nggak kayak sekarang gitu kan, kayak ya memerintahkan seorang dikasih ongkos, enggak gitu. Benar-benar gitu dakwah gitu kan, siap untuk itu, meninggalkan kenikmatan dunia bahkan sengsara. Ketika wafatnya itu pakaian yang dipakainya itu kan ditarik ke atas, kakinya terbuka, ditarik ke bawah, mukanya terbuka, tercukup gitu. Dan kainnya itu kain yang sangat kasar. Yang sebelum masuk Islam, pakaiannya sangat modis, bahan-bahan yang dipakainya ini, bahkan wanginya juga sudah tercium dengan jarak yang sangat jauh gitu kan. Jadi sekarang kalau minyak wangi sekarang itu apa yang paling mahal? Itu nyong-nyong, kambuh gitu kan. Nah itu Mus'ab bin Umair itu begitu. Atau kita mendapatkan Bilal bin Rabah ya. Dia dengan seorang budak melawan majikannya gitu kan, yang kafir. Gitu. Kalau sekarang kan ada orang yang rela meninggalkan keyakinannya karena tekanan atasan gitu. Ya memang berat sih ya. Ada kasus yang kemarin, nggak tahu benar nggak sih, yang di balik penahanan ijazah ada juga ternyata salah satunya tuh dia ditegur, dia ditahan, dikurangi gajinya gara-gara ibadah. Gitu. Jumat ya. Hah? Tapi kan menunjukkan ya itu. Menunjukkan dia tidak setuju dengan ibadah. Ini ada juga yang kemarin kebetulan kemarin diundang ke salah satu ormas Islam ya di Halal Bihalal dan Rakorwil, ya ketemu dengan dari yang lain, ada beberapa kasus pemurtadan yang ada di wilayah Kabupaten Bandung. Tapi setelah ditelusuri enggak, itu kasus lama, masih orang-orang lama lah gitu. Itu kan ada seorang yang tersisa. Jadi ada beberapa yang keluarga yang sempat murtad karena diiming-imingi oleh jadi awalnya itu pekerja di perkebunan kan gitu ya. Terus
diajak untuk apa ya, rihlah lah, rekreasi, healing gitu kan. Kemudian di situ diberikan sok kebutuhan akan disuplai, kebutuhan pendidikan anak akan disekolahkan. Gitu. Jadi yang tertarik tuh dengan itu, murtadlah gitu kan. Kemudian setelah mereka murtad, ternyata kan lingkungan sekitarnya tidak bukan menolak, jadi termasuk ketika salah seorang anaknya meninggal, itu kan diantep gitu, jadi sholatnya memang udah dari situ ada yang terenyuh kembali, akhirnya balik deh. Jadi, ada salah seorang keluarga yang gak balik-balik gitu. Salah satunya apa? Saya mau balik deh, tapi ya sekolah budak kudu dibayar. Ngatain itu kayak mah can bener gitu, itu masih kene transaksional gitu itu. Jadi, dan kalaupun kita biaya juga nantinya malah ya semuanya bahkan minta sebagaimana mereka dia dapatkan dari sana gitu. Jadi semuanya minta tanggung. Nah ini kalau kita balik ke sini bahwa dzalikal yaumul haq, bahwa ini adalah bahwa nanti akan mendapatkan hari yang akan pasti. Dzalikal yaumul haq faman sa'atahada ila rabbih ma'aba. Jadi orang yang pengen kembali kepada Tuhannya, ya terserah apakah dia mau meyakini, kemudian ada orang yang dia menjadikan Tuhannya sebagai tempat kembali. Jadi ini tadi ya, kalau orang seperti tadi, atau buat kita semua, bahwa kita akan kembali kepada Allah SWT, dan kita jadikan itu sebagai jalan hidup kita. Inna andarnakum adaban qariba yauma yanduru mar'u ma qaddamat yadah wa yaqul kafiru ya laitani kuntu turaba. Jadi kami peringatkan tentang adab yang dekat, di mana seseorang akan melihat apa yang dia kerjakan, ya. Ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir nanti akan berharap kembali kepada dunia, ya laitani kuntu turaba. Aku akan kembali walaupun aku menjadi turaba, hanya sebagai ya, menjadi tanah. Pengen kembali lagi ke kehidupan dunia walaupun hanya sebagai tanah. Itu kondisinya. Jadi penyesalan orang kafir di hari kiamat nanti ataupun di hari nanti, pengen kembali ke dunia ya walaupun hanya sebagai tanah. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan surat An-Naba ya, dari 4 episode. Semoga menjadi ibroh, jadi kita bisa mengambil hikmah serta petunjuk dari apa yang telah kita bahas. Lebih kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.